Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, hari ini kita berjumpa lagi di hari ke-15 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, sehingga puasanya masih terus diberikan kelancaran. Dan jangan lupa juga kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, sholat tarawih, tilawah, dan lain-lain. Hari ini kita insya Allah akan belajar pada tema yang ke-8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Pada subtema yang kedua, menjaga keselamatan di rumah. Muatan yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia pada kompetensi dasar 3.10, mencermati penggunaan aksara kapital atau nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. Kemudian ada muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada kompetensi dasar 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Sudah siap semua belajar? Oke, sekarang kita mulai. Kita akan mulai belajar di tema ke-8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Pada subtema yang kedua, menjaga keselamatan di rumah. Perhatikan gambar baik-baik. Keluarga Nina selalu menjaga keselamatan di rumah. Nina dan adiknya selesai bermain langsung membereskan mainannya dan meletakkannya di tempat yang sudah disediakan. Tujuannya adalah agar Nina, adiknya, dan anggota keluarga yang lainnya tidak terpleset jatuh ketika menginjak mainan yang berserakan di lantai. Selain itu, mereka juga selalu bermain dengan menggunakan barang-barang yang tidak berbahaya seperti pisau dan lain-lain. Sekarang perhatikan lagi nih, kegiatan apa yang dilakukan keluarga Nina untuk menjaga keselamatan di rumah? Apa yang dilakukan keluargamu untuk menjaga keselamatan di rumah? Nah, pertama yang dilakukan keluarga Nina adalah menjaga lantai tetap kering dan bersih. Yang kedua, selalu mengunci pintu setelah masuk ke dalam rumahnya. Bacalah cerita tentang Nina bersama anggota keluarganya berikut. Nina bersama anggota keluarganya selalu menjaga keselamatan di rumah, baik keselamatan diri maupun keselamatan rumah. Salah satunya dengan menjaga dan merawat dokumen pribadi dan keluarga. Dokumen keluarga harus disimpan dengan baik agar tidak hilang atau rusak. Surat-surat berharga disimpan dalam map. Raport disampul agar rapi. Kartu pelajar dan kartu penduduk dilaminating. Foto disimpan di dalam album atau di bingkai. Dokumen keluarga sangat penting. Sekarang kita belajar lagi tentang huruf kapital. Siapa yang masih ingat? Huruf kapital digunakan pada huruf awal, nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat tinggal, bulan, dan alamat rumah biasa dimuat dalam kartu identitas seseorang. Perhatikan kartu pelajar milik Nina berikut. Identitas peserta didik. Nama peserta didik Nina Paramita. Nomor induk 003503500342. Tempat tanggal lahir Jakarta 20 November 2008. Agama Islam. Pada penulisan nama ditulis dengan huruf kapital. Kemudian tempat tanggal lahir juga ditulis dengan huruf kapital, bulan lahir, dan kemudian agama ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang penggunaan tanda titik. Penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat. Selain akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Perhatikan contoh berikut. Pukul 1 dapat ditulis pukul 01.00. Pada pukul 01.00, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 1. Yang selanjutnya akan kita pelajari adalah tentang kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa,
mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menggunakan partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Perhatikan contoh berikut. 1. Apakah adik sudah mandi? Yang kedua, maukah kakak membantuku belajar membaca? Nah, kata tanya yang ada dalam dua kalimat tersebut adalah yang nomor 1, apakah, ditambahkan kata partikel kah setelah kata apa. Kemudian yang kedua adalah maukah. Setelah kata mau ditambahkan partikel kah menjadi maukah. Yang selanjutnya kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, kerjasama dalam keberagaman. Persatuan dalam keberagaman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dalam keberagaman dapat terwujud karena sikap saling menghargai, saling menghormati, saling tolong-menolong, dan saling bekerja sama. Kita dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman ketika melakukan kerja bakti, baik di rumah maupun di sekolah. Ketika kerja bakti di sekolah, semua siswa harus mau bekerja sama. Ketika kerja bakti di rumah, semua anggota keluarga juga harus mau bekerja sama. Rukun dalam kegiatan olahraga. Permainan kasti adalah jenis olahraga berkelompok. Dalam olahraga kelompok, kita akan bermain dengan banyak teman. Mereka bisa saja berbeda jenis kelamin, berbeda agama, ataupun suku bangsa dengan kita. Namun, kita harus tetap menjaga kekompakan saat bermain. Kita juga harus bersikap sportif terhadap lawan main. Sikap sportif dalam bermain dapat menciptakan kerukunan. Kerukunan mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Alhamdulillah, video pembelajaran kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya anak-anakku yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap terus belajar, sholat, berpuasa, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci ini agar pahala kita terus bertambah dan insya Allah bisa masuk surga kelak. Amin. Dadah semuanya.